Selamat datang kembali di mata kuliah riset pemasaran dengan kode mata kuliah FPI3A3. Pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Perkenalkan, nama saya Widya Sastika. Saya merupakan salah satu tim teaching mata kuliah riset pemasaran Prodi D3 Digital Marketing, Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka, yaitu ada di bab 2. Bab 2 atau tinjauan pustaka, yang mana bab 2 ini terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, kemudian penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan terakhir adalah hipotesis. Teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Biasanya kajian kepustakaan ini mencakup teori-teori yang sudah baku, yang sudah ada di dalam buku teks dengan jangka waktu 5 tahun terakhir. Kemudian di sini juga dari kajian ini nanti akan mengurai ke kerangka pemikiran. Nah, landasan teori. Penulisan landasan teori itu diawali dari teori yang umum, misalnya mengenai pemasaran, manajemen pemasaran, kemudian mengerucut pada teori yang lebih spesifik mengenai tema penelitian. Nah, di sini nanti dalam tinjauan pustaka atau landasan teori, kita akan banyak menggunakan kutipan karena landasan teori biasanya kita mengambil dari teori atau buku teks dari apa eh, penulis terdahulu, sehingga kita bisa menuliskan penulis dari buku teks tersebut. Nah, kutipan dalam landasan teori biasanya itu adalah diambil dari nama belakangnya, kemudian tahun, dan nomor halaman dari teori tersebut yang akan kita ambil. Kerangka pemikiran. Oke, kerangka pemikiran itu apa sih? Kerangka pemikiran itu adalah pola pikirnya, yaitu menggambarkan masalah penelitian tersebut sampai menghantarkan kepada kesimpulan penelitian. Kerangka pemikiran harus berasal dari teori atau gabungan dari beberapa teori. Kemudian dijelaskan secara narratif, kemudian jangan lupa digambarkan dalam bentuk diagram. Nah, di sini kita sebenarnya ada yang namanya kerangka pemikiran penelitian terapan. Biasanya dalam kerangka pemikiran berbasis terapan itu membentuk flowchart ya atau alur di mana diawali dengan masalah, kemudian terakhir di mana diambil dari kesimpulan atau pemecahan masalah tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada contoh kerangka pemikiran kualitatif atau kerangka pemikiran kuantitatif. Kalau kualitatif lebih ke alurnya atau tahapannya. Sedangkan kalau penelitian yang bersifat kuantitatif yaitu proses antara atau kita melihat indikator dari variabel X terhadap variabel Y-nya. Nah, di sini setelah kerangka pemikiran, nah di sini kita akan ada yang namanya penelitian terdahulu. Oke. Penelitian terdahulu itu apa? Penelitian terdahulu itu adalah kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Ya, yang dilakukan sebelumnya. Yang membedakan fokus penelitian yang kalian angkat dengan penelitian terdahulu. Biasanya penelitian terdahulu ini minimal 5 buku. Boleh, mau dari proyek akhir kakak tingkatnya, mau dari skripsi yang lain, mau dari tesis, prosiding, atau jurnal. Tetapi sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel. Di sini, nah ini bisa jadi salah satu jadi contoh tabel dalam penelitian terdahulu.
Kemudian ada yang namanya hipotesis. Biasanya hipotesis ini digunakan untuk penelitian yang bersifat kuantitatif atau penelitian yang asosiatif, yaitu ada pengaruh antara X terhadap Y. Nah, di sini tujuannya adalah merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian tersebut. Kemudian nanti akan diuji, kemudian didapatkan apakah permasalahan atau riset tersebut berhubungan atau berpengaruh antara variabel X terhadap variabel Y-nya. Di sini, ini adalah mungkin ada contoh kerangka pemikiran yang dimana ada hipotesisnya. Di mana ini kita lihat ada pengaruh e-service quality terhadap purchase decision. Di mana di sini e-service quality memiliki indikator, ada 7 indikator, sedangkan purchase decision ada 5 indikator. E-service quality sebagai variabel X dan purchase decision menjadi variabel Y. Nah, ini ada pengaruh X terhadap Y. Di sini hipotesisnya adalah untuk hipotesis H1-nya yaitu terdapat pengaruh. Sedangkan di hipotesis H0-nya itu tidak terdapat pengaruh. Hasilnya nanti akan menjadi kesimpulan dari penelitian tersebut. Oke, terima kasih untuk hari ini dalam pembahasan bab 2 atau tinjauan pustaka. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.